Hari ini kita akan bahas saham Mayora. Kenapa sih harga sahamnya itu terus turun? Padahal pendapatannya lumayan loh. Nah, itu berbeda dengan saham Unilever yang dimana saya sempat bikin video di sini. Memang kinerjanya itu udah kelihatan, pendapatannya menurun dan juga laba bersihnya juga menurun. Bahkan di video hari ini saya bikin 8 Maret 2022, harga saham Unilever sudah turun ke 3.400. Itu adalah harga yang sangat rendah sekali. Nah, bagaimana dengan saham Mayora? Mari kita bahas bersama-sama hari ini, jadi nonton sampai habis. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe agar saya bisa semangat terus bikin video 2 hari sekali dan memberikan konten yang bermanfaat buat kalian. BTW di channel ini saya sharing tentang pasar saham, tentang bisnis, tentang properti, maupun seputar tentang investasi. Dan hari ini, menurut saya penyebab utama dari saham Mayora itu harga bisa turun terus, itu adalah karena ROE atau Return on Equity-nya itu turun terus. Langsung aja kita bahas bersama-sama di layar monitor. Pertama-tama saya akan mengajak kalian ke saham Sido Muncul, di mana ini adalah saham yang harganya terus naik, berbeda dengan Mayora. Nah, kunci utama di saat kita menganalisa rasio keuangan menurut saya adalah ROE. Ini saya belajar juga dari teman saya, Kevas Evander, dan kita bisa lihat juga dari ROE. Tahun 2015 Sido Muncul itu ROE-nya 16,84%, dan kita bisa lihat ya, naik terus ROE-nya ke 20-an% dari 2018 sampai 2020, tapi di tahun 2021 ini, dan dia sudah melampirkan laporan keuangannya, ROE-nya itu naik terus menjadi 36,32%. Nah, ini menurut saya kunci utama kenapa Mayora dari tahun ke tahun itu harganya nggak pernah dijual murah, ya. Per BBV-nya udah nggak rendah lagi. Kenapa? Itu karena perusahaannya terus growth, dan kita bisa lihat dari ROE-nya. Nah, kita pengen lihat ROE Mayora seperti apa. Nah, sekarang kita mau lihat sama-sama ROE-nya Mayora, di mana saya menggunakan website Inu Premier dan ini gratis. Kita bisa ke halaman fundamentalnya, lalu ke bagian ini kita bisa lihat ya. Ini dari ROE-nya tahun 2015 itu 23,49%. Itu terus turun ke 21, 2018 turun ke 20, lalu 2020 turun ke 18,28. Memang di 2021 laporan keuangan Mayora belum dipublish. Jadi ini datanya adalah diambil dari trailing 12 month. Tapi ya gambaran kasarnya sekarang tuh 8,84%. Ya kalau misalkan bagus sedikit mungkin bisa ke belasan juga. Tapi untuk balik ke 20 lagi kayaknya tahun 2021 ini agak sulit. Lalu apa yang menyebabkan ROE Mayora ini bisa turun? Pertama-tama sebenarnya saya mendalami fundamental dan belajar tentang ROE breakdown itu dari teman saya atau guru saya juga, Kevas Evander. Dan tapi hari ini di layar monitor itu adalah tampilan yang lebih menarik, yaitu dari investasi jalanan saham dari Instagram mereka, dan kita bisa lihat apa sih ROE itu, dalamnya itu ada indikasi apa aja. Kita bisa lihat yang pertama itu adalah net profit margin, itu berhubungan dengan penjualan, dengan laba bersihnya. Yang kedua itu ada namanya asset turnover, di mana itu berhubungan dengan sales dan berhubungan dengan asetnya. Yang ketiga itu adalah berhubungan dengan equity multiplier. Ini berhubungan dengan aset dan equity. Nah, ini adalah coret-coretan saya di mana saya belajar dari Bro Kevas, yaitu juga sama sebenarnya ya. ROE itu ya ini yang tadi net profit margin gitu kan. Nah, profit margin sendiri kita harus perhatiin ya. Apakah ada pendapatan atau penghasilan lain-lain yang besar. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ini ada yang terlalu besar, itu mungkin kurang begitu menarik. Kenapa? Kita harus mencari yang besarnya itu net profit margin itu gara-gara main bisnisnya, bukan dari penjualan aset ya atau dari penjualan saham atau lain-lain. Itu karena masuknya ke other burden. Nah, lalu kita yang sebut lagi tadi ROA. ROA itu adalah ya ini ya tato, sales dibagi aset. Nah,
Tato ini bagusnya itu adalah naik. Nah, sedangkan equity multiplier itu ada bagusnya turun. Ya, nah kita pingin mendalam sedikit dan kita akan masih melihat faktor utama ya yang menyebabkan Mayora RO-nya itu turun. Kenapa? Oke, kita akan ke websitenya Indo Premier. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya pendapatan dahulu ya, ini dari tahun 2016 ya, dari sekitar 18,3 triliun, naik ke 20 triliun, naik ke 24, 25, 24,5. Ini karena pandemi ya pertama kali. Nah, sebenarnya di tahun 2021 pun pendapatannya masih oke, karena ini juga baru 9 bulan ya. Kalau mungkin kan di setahun kan, kita bisa lihat ya masih meningkat ke 26,5 triliun. Ini prediksi ya, masih prediksi. Nah, sekarang kita ke net profitnya. Net profitnya juga sebenarnya dari awal 2015 kita bisa lihat ya, itu 1,2 triliun, naik 1,72 triliun, bahkan 2020 sebenarnya naik ke 2,1 triliun. Nah, tapi di 9 bulan ya 2021 kita bisa lihat itu turun menjadi sekitar 977 miliar. Nah, diprediksi apabila under trailing 12 month itu mungkin 2021 ya mungkin hanya sekitar 1,3 triliun saja. Ini yang mungkin menyebabkan harga Mayora terus turun. Nah, saya akan mengajak kalian juga ke websitenya itu Stockbit, di mana kita bisa lihat ya. Nah, kalau tadi di Indo Premier cuma bisa ngeliat digabungkan dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga, tapi di Stockbit bisa ngeliat setiap kuarter. Nah, ini kita bisa lihat jelas sekali. Kuartal pertama laba bersihnya itu sekitar 823 miliar. Nah, kuartal kedua turun menjadi 108 miliar dan kuartal ketiga turun drastis menjadi 47 miliar. Nah, ini yang menyebabkan ya di mana trailing 12 month di 2021 itu akan rendah karena kuartal kedua dan kuartal ketiga itu sangat rendah sekali. Itu yang dimana annualize-nya itu diprediksikan cuma 1,3 triliun ya. Nah, kalau kita misalkan sekarang ini udah 900 miliar lah, 900 miliar lebih. Kalau kita gabungkan dengan kuartal 4 2020 ya kurang lebih sama di 2021, itu mungkin naik menjadi 1,4 triliunan. Benar nggak? Kurang lebih sama dengan yang Indo Premier tadi nih ya. Kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 triliun. Itu pun akan lebih jauh daripada 2020 dan 2019. Ini menurut saya adalah faktor utama kenapa RO ini bisa turun. Karena net profit margin-nya yang turun gitu ya. Dari 3 komposisi tadi ya, net profit margin, habis itu adalah totalnya, habis itu adalah equity multiplier. Nah, menurut saya juga dibikin Excel-nya di sebelah sini kita bisa lihat ya. Nah, ini faktor utama yang menyebabkan itu turun adalah ini, karena net profit margin-nya cuma sekitar 5,53%. Nah, kalau kita naikkan aja ya, net profit margin-nya menjadi 8%. Kita bisa lihat ya, ROA 2019 itu sekitar 20,49%. Ya, di 2020 itu 18,79%. Tapi kalau net profit margin-nya naik, kita bisa lihat ya, langsung ROE-nya ini ROE ya. ROE itu langsung naik ke 19%. Atau misalkan saya naikin lagi ke 8,5% net profit margin-nya. Kalian bisa lihat, ROE-nya langsung naik ke 21%. Jadi faktor utama kenapa net profit margin, kenapa faktor utama ROE Mayora bisa rendah, itu karena net profit margin-nya turun. Nah, setelah kita tahu dari 3 komposisi ini, faktor utama ROE turun adalah net profit margin. Kita ingin mendalami lagi, kenapa net profit margin-nya bisa turun. Nah, sekarang kita lihat di aplikasi Stockbit dan saya ingin mengajak kalian di sini, di mana ini adalah income statement dari Mayora dan saya ngambilnya adalah setiap quarter. Jadi kita bisa lihat ya dari kuartal 3 2021 mundur ke belakang. Dan di sini saya bukan ngambil nominal, tapi langsung ngajak kalian ke persentase. Ya, di mana ini adalah bagian yang cukup penting. Kita bisa lihat ya, di kuartal 2 2020, kita ambil dari data terdekat aja, itu HPP-nya atau beban pokok penjualnya 69,8%, naik terus kan 70,6, 70,9 ya. Habis itu 2021 kuartal 2 naik ke 75,6 ya, di kuartal ketiga 2021 naik ke 77,8% ya. Lah, lalu orang bilang, ini kan HPP-nya cuma selisih 7% ya kan?
Nah, tapi jangan salah, 7% total pendapatan itu dari Mayora itu sangat besar sekali ya. Kita bisa lihat total pendapatan satu kuartal itu sekitar 6 triliun ya. Kalau 10% ya berarti kan 600 miliar ya kan. Kalau 1%-nya itu berarti sekitar 60 miliar. Jadi itu beda sekali ya, 60 miliar dikali aja misalkan dikali 7 udah 420 miliar. Ya, jadi itu sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali. Di mana kalau kita bisa lihat ya, ini sekarang laba bersihnya kan sangat sedikit sekali ya, cuman 40 miliar. Tapi kalau ditambah 400 miliar tadi ya, langsung berbeda. Net profit marginnya langsung tinggi sekali. Nah, jadi itu yang mempengaruhi itu adalah di HPP-nya. Itu karena persentase HPP-nya makin lama makin besar. Kita ingin mendalami lagi ke laporan keuangannya. HPP apa yang porsinya ini menyebabkan HPP-nya makin besar. Nah, sekarang ini adalah laporan keuangan Mayora di kuartal ketiga 2021. Kita bisa lihat langsung fokus ke beban pokok penjualannya. Ya, dan di sini saya sudah convert ya ke file Excel supaya kita gampang lihat persentasenya. Angka sama persis, kalian bisa lihat ya di sini adalah penjualannya dulu ya. Penjualan di 30 September 2021 19 triliun sama ya. Nah, di 2020 17 triliun. Nah, memang walaupun penjualannya naik, ya otomatis kan bahan bakunya juga naik ya kan, pembungkusnya juga naik. Nah, tapi secara persentase naiknya itu kurang wajar. Di mana ya kita bisa lihat dari secara persentase dari 52% naik ke 59%. Ya. Jadi ini menurut saya faktor utama kenapa yang membuat itu adalah net profit dari Mayora turun dan menyebabkan juga ROE-nya itu bisa turun. Jadi pelakunya nih sebenarnya faktor utamanya itu adalah bahan baku dan pembungkus. Kalau kita lihat tenaga kerjanya ya memang naik sedikit, bahkan turun malahannya dari 6% turun ke 5% secara persentase ya. Tapi memang kalau kita lihat dari nominal memang naik, tapi secara persentase itu sebenarnya turun. Nah, yang faktor utama baik lagi adalah bahan baku dan pembungkus. Nah, mudah-mudahan hari ini analisa saya mengajak kalian bagaimana kita bisa menganalisa sebuah perusahaan dari besarnya, dari ROE-nya, lalu kita lihat ke net profit margin-nya, atau mungkin kita lihat ke TATO-nya, atau kita lihat ke equity multiplier-nya. Cuman kebetulan di Mayora ini saya menemukan yang bermasalah adalah di net profit margin-nya. Habis itu kita telusuri lagi apa penyebab utama yang menyebabkan net profit margin-nya itu bisa turun drastis ya. Ternyata itu karena bahan baku dan pembungkus yang digunakan itu HPP-nya naik ya. Itu penyebabnya apa lagi? Kalian bisa telusuri lagi. Mungkin karena harga CPO naik ya kan, itu menyebabkan mungkin bahan baku ya kan, dan juga pembungkus-bungkus menyebabkan naik. Apalagi mungkin harga CPO atau harga kelapa sawit di kuartal 4 2021 dan kuartal pertama 2022 itu naiknya drastis. Mungkin HPP-nya Mayora akan terus bertambah. Sedangkan itu yang akan menyebabkan juga net profit margin-nya terus berkurang. Nah, itu adalah analisa saya pribadi. Nah, balik lagi keputusan apakah kalian mau beli, mau jual, itu silakan analisa kembali karena itu bukan bagian saya, melainkan bagian kalian yang harus melakukan analisa kembali. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar saya bisa upload video 2 hari sekali. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.